Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari jurusan Teknik Logistik SMKN 1 Pusaka Negara akan menjelaskan materi tentang safety stock yang beranggotakan saya sendiri Kamaludin dan Kiran Sundi, Nia Lestari, Nia Nurul Aini, dan Khalifah Safitri. Jadi apa sih itu safety stock? Safety stock adalah persediaan yang diadakan untuk mencegah terjadinya kekurangan persediaan ketika permintaan tidak pasti atau karena faktor yang menentukan besarnya persediaan ini, yaitu penggunaan bahan baku rata-rata selama periode tertentu sebelum barang yang dipesan datang dan waktu tunggu yang bervariasi. Fungsi safety stock. Jadi safety stock memiliki beberapa fungsi, yaitu 1. Menghilangkan risiko keterlambatan datangnya barang atau bahan-bahan yang dibutuhkan perusahaan. 2. Menumpuk bahan-bahan yang dihasilkan secara musiman sehingga dapat digunakan bila bahan itu tidak ada dalam pasaran. 3. Mempertahankan stabilitas atau kelancaran operasi perusahaan. Mengapa sih safety stock diperlukan? Menurut Gopal 1992, ada beberapa alasan mengapa safety stock diperlukan. Yang pertama, untuk menjaga terhadap ketidakpastian dan perubahan lead time. 2. Penjadwalan. 3. Kualitas. 4. Adanya perubahan permintaan atau yang disebut dengan demand. 5. Forecasting tidak memadai dan perencanaan supply demand yang kurang. Model VX Quantity adalah model yang bisa dibuat dengan quantization review atau dikenal pula dengan reorder point, mempunyai prinsip dasar yaitu pemesanan kembali akan apabila jumlah persediaan barang yang dimiliki jatuh dalam batas tertentu. Dari tingkat minimum, persediaan barang yang diperkenankan atau reorder point, atau dengan kata lain, model ini mengasumsikan penempatan order terjadi pada saat sisa persediaan pencapaian titik order yang telah ditentukan. Sehingga jumlah persediaan harus selalu dikontrol. Sistem ini mewajibkan bahwa setiap kali pengeluaran ataupun penambahan persediaan dibuat, catatan harus diperbarui untuk memastikan bahwa titik order telah tercapai atau belum. Nah, selanjutnya, model VX Team Period ini mempunyai jumlah pesanan yang bervariasi dari waktu ke waktu, tergantung kepada tingkat penggunaan. Hal ini biasanya membutuhkan tingkat stok pengaman yang cukup tinggi dibandingkan dengan sistem jumlah pesanan tetap. Sistem pesanan tetap mengasumsikan perhitungan kontinen terhadap jumlah stok saat ini dengan order yang seketika ditempatkan saat titik pemesanan kembali atau reorder point tercapai. A. Model Fixed Time Period. Model persediaan barang ini juga dikenal dengan sebutan periodic review. Model ini menyarankan bahwa untuk melakukan pemesanan kembali untuk setiap jangka waktu yang tepat. Order yang dilakukan dapat berubah-ubah tergantung dari seberapa besar penggunaan tingkat persediaan barang. Di dalam masing-masing periode, perhitungan persediaan dan penempatan persediaan dalam jangka periode terkadang terjadi pada saat penjual mengadakan kunjungan rutin ke pelanggan dan mengambil pesanan untuk produk-produk mereka, atau saat pembeli ingin menggabungkan pesanan untuk menghemat biaya transportasi. Kebijakan persediaan pengaman. A. Kebijakan umum persediaan. B. Kebijakan penerimaan persediaan. C. Kebijakan pengeluaran persediaan. D. Kebijakan pelaporan. Pembuatan laporan jumlah persediaan pengaman. A. Storekeeper tidak diperkenankan menerima barang dari supplier tanpa disertai dengan bukti PO atau internal menerima barang di gudang. B. Storekeeper melakukan pengecekan atas barang yang diterima. Kualitas barang dilakukan pengecekan oleh pihak internal yang berkompeten. 3. Prosedur pengeluaran persediaan. A. Bagian produksi mengajukan permintaan jumlah material berdasarkan jumlah karyawan klien. B.
Bagian produksi mengajukan item atau jenis material berdasarkan menu planning bulanan. C. Untuk barang-barang kelompok 3 good seperti gula, kopi, susu, minuman kaleng, minuman kotak, atau material selain menu utama, maka admin site membuat form permintaan barang dan mengajukan kepada storekeepers berdasarkan catatan dari klien. 4. Prosedur pelaporan persediaan. A. Storekeeper membuat laporan persediaan yang terdiri dari saldo persediaan, mutasi persediaan, atau penerimaan barang dan pengeluaran barang secara periodik, daily, weekly, atau monthly report. B. Storekeeper membuat analisis umur persediaan, kategori persediaan yang penggeraknya lambat. C. Storekeeper dan tim accounting melakukan stock take atau perhitungan fisik setiap bulannya dan didokumentasikan. Storekeeper membuat berita acara atas dilakukannya stock take dan ditandatangani oleh storekeeper dan accounting. 5. Prosedur pelaporan stock of name. Persediaan yang dilakukan stok fisiknya itu barang diperjualbelikan dalam operasi sehari-hari, baik bahan baku, bahan dalam proses ataupun barang jadi. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara menyeluruh, general, partial, inventory stock taking, atau dengan cara sebagai persediaan samping persediaan diadakan setiap akhir bulan di lokasi cabang yang volume persediaannya besar disesuaikan dengan aktivitas gudang dan paling lama setiap 3 bulan dibagi dalam beberapa tahapan, yaitu A. Tahapan persediaan, B. Tahapan pelaksanaan, C. Tahapan penyelesaian.